Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah datang teman-teman intern Aida, Raffi, Anissa, dan juga Mas Rafli sebagai pemilik project sebelumnya. Saat ini kita udah hadir di tengah-tengah kita Mas Taufik yang akan berakhir magangnya, yang akan mempresentasikan AI Code Fixer 30 menit ke depan. Langsung saja dipersilahkan ke Mas Taufik untuk presentasi. Baik, terima kasih banyak Pak Sofyan yang sudah membuka presentasi hari ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya kerjakan sebagai intern di Telkom STO Kalibata ini yang berjudul AI Code Fixer, yaitu sistem otomasi perbaikan kode menggunakan SonarQube, LLM, dan Git. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Nah, mungkin secara natural dulu gitu ya. Itu setiap kode harus direview setiap perubahannya sebelum dinaikkan ke production. Nah, kode yang berkualitas itu merupakan sebuah fondasi untuk perangkat lunak yang baik. Nah, ada sebuah tools yang bernama SonarQube yang fungsinya itu untuk memberikan diagnosis seperti celah-celah keamanan, lalu kemungkinan bug, dan hal-hal lainnya. Namun, perbaikan kodenya itu masih dilakukan secara manual. Nah, tentu perbaikan manual ini berarti akan memakan waktu dan resource juga, dan juga rentan akan kesalahan manusia. Nah, jadi tujuan dari proyek ini yaitu mempercepat proses perbaikan kode hasil analisis statis dari SonarQube menggunakan LLM atau Large Language Model. Nah, di sini akan diterapkan sistem yang efisien dan portable yang berbasis bahasa Golang. Oke. Yang pertama dari arsitektur dari sistemnya itu sendiri. Di sini saya menggunakan clean arsitektur yang isinya itu dapat dilihat di foto di kanan layar. Ada entity, yaitu definisi struktur data yang akan digunakan dalam komunikasi antar layernya. Lalu ada handler yang menangani HTTP request dan response-nya. Lalu ada service yang isinya itu logika utama dari sistem yang telah saya buat. Lalu di sini ada CMD, yaitu isinya file main atau entry point dari aplikasinya. Lalu di sini ada folder Docker yang isinya itu konfigurasi untuk penggunaan Docker. Nah, lalu ada projects. Di folder ini itu akan menyimpan project-project yang nantinya akan diproses di dalam program ini. Oke. Nah, berikut saya jelaskan dulu alur dari project ini. Yang pertama, project ini akan melakukan cloning repo dari GitLab atau GitHub. Nah, terus di sini akan membuat project dan mengenerate token dari SonarQube. Nah, lalu selanjutnya akan get bug atau security atau isu lainnya dari SonarQube. Lalu setelah mendapatkan itu, selanjutnya meminta kode sumbernya, lalu dikirimkan bersama isunya ke LLM seperti GPT atau LLM lainnya untuk meminta fix-nya, pembetulannya. Nah, lalu setelah didapatkan, maka coba running lagi unit test-nya dan mengulangi langkah tersebut hingga tujuan tadi tercapai. Nah, lalu selanjutnya setelah cukup baik hasilnya, itu melakukan push kodenya ke branch yang nantinya akan dibuat. Oke. Oke, selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Nah, di sini seperti sudah dijelaskan di awal, saya menggunakan Go dan Echo sebagai framework-nya. Nah, kenapa menggunakan Go dan Echo? Karena framework-nya itu ringan dan efisien. Lalu untuk membangun RESTful API itu dia cenderung memiliki performa yang tinggi.
dan cocok untuk microservice dan API skala besar. Nah, Go dan Eco ini juga mudah diintegrasikan dengan arsitektur clean arsitektur gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada tools SonarQube, yaitu sebuah software open source untuk analisis kualitas kode secara otomatis. Nah, di sini digunakan untuk mendeteksi bug, code smell, dan kerentanan keamanan di berbagai bahasa pemrograman. Lalu selanjutnya ada LLM. Nah, ini mungkin sudah banyak diketahui ya, sebuah model AI untuk memahami dan menghasilkan natural language. Nah, dia bekerja dengan memprediksi kata selanjutnya berdasarkan konteks sebelumnya. Oke, selanjutnya ada Git, yaitu version control system untuk melacak perubahan kodenya. Lalu fungsinya buat menyimpan riwayat perubahan kodenya juga, dan untuk berkolaborasi antar tim gitu ya. Nah, ini beberapa komen yang cukup umum juga seperti commit, branch, merge, push, and pull. Oke. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan Docker, yaitu kontainer agar memudahkan aplikasi berjalan di berbagai lingkungan secara konsisten. Lalu menyederhanakan deployment juga dan mendukung isolasi antar aplikasi. Oke. Selanjutnya ini endpoint yang dibuat di dalam program ini. Nah, yang pertama ini ada POS untuk melakukan clone repository. Nah, di sini saya ambil contoh dari GitLab, lalu menggunakan personal access token dan username-nya, dan project name ini nama folder yang nanti disimpan di directory lokalnya gitu ya, atau di directory servernya. Oke. Nah, jika dijalankan itu hasilnya seperti ini. Misal di sini saya testing menggunakan Postman, lalu hasilnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa project-nya itu sudah tersimpan di dalam folder project test, dalam folder project tadi. Oke, lalu selanjutnya ada post untuk test run. Nah, ini dia menggunakan nama project aja untuk menjalankan semua unit test yang udah tersedia gitu ya dalam project-nya dan menghitung cakupan coverage-nya. Oke. Nah, ini hasilnya setelah menjalankan unit test tadi, dapat kita lihat gitu ya, statistiknya seperti statement-nya berapa persen dan coverage-nya berapa persen, dan lain yang belum tercover. Oke, selanjutnya itu ada Sonar Project. Nah, pos Sonar Project ini digunakan untuk membuat project baru di SonarQube sebelum kita dapat menggunakan SonarQube nantinya. Nah, di sini menggunakan API dari SonarQube-nya, lalu nama project dan key dari project-nya. Nah, terus menggunakan juga akun SonarQube gitu ya, username dan password-nya. Nah, setelah dijalankan, maka akan muncul project created successfully gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada post Sonar token. Post Sonar token ini fungsinya membuat token autentikasi untuk SonarQube, yang nanti token ini dapat digunakan untuk mengakses si SonarQube-nya gitu ya, untuk melakukan scanning. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini dia langsung muncul untuk token hasil dari SonarQube itu. Oke. Nah, selanjutnya itu API SonarScan. Di sini digunakan untuk memindai kode project-nya yang sudah diklon tadi. Oke. Nah, hasilnya setelah dijalankan itu akan seperti ini. Jadi dia akan menampilkan pesan scan-nya sudah selesai. Lalu, nah ini kalau dari sisi server, akan ada execution success di CLI-nya. Oke,
Nah, ini tampilan di SonarQube-nya ketika kita sudah berhasil melakukan scanning. Nah, ini sebagai contoh dapat dilihat cakupan coverage-nya itu 30% gitu ya, berdasarkan unit test yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ada code smell-nya juga, ada bug-nya, dan kebetulan tidak ada vulnerability atau security hotspot di kodenya. Oke, selanjutnya ada post sonar issue. Di sini digunakan untuk mendapatkan bug atau code smell yang nantinya akan dikirim ke LLM. Nah, begitu juga dengan API setelahnya, yaitu Sonar Hotspot. Nah, di sini juga untuk mengambil list security hotspot apa saja yang ada dari proyeknya. Nah, setelah didapatkan bug dan hotspot tadi, maka kita bisa menggunakan LLM Fix ini untuk mengirimkan kode dan deskripsi masalah ke LLM untuk diperbaiki gitu. Nah, di sini ada penggabungan aja sebetulnya. API menggabungkan scanning tadi, hasil scanning, dan dikirimkan ke LLM beserta kodenya secara otomatis. Nah, selanjutnya ada hotspot fix. Nah, di sini sama seperti sebelumnya untuk issue, tapi di sini digunakan untuk memperbaiki hotspot. Nah, di sini ada prompt yang saya gunakan, itu kira-kira seperti ini. Untuk memudahkan parsing data dari LLM, di sini saya membentuk formatnya dari prompt-nya gitu ya. Nah, mungkin bisa dilihat bareng-bareng. Ini saya minta 2 key dari objek JSON. Nah, saya meminta kode yang isinya itu kode JavaScript karena project ini itu diutamakan dulu dalam bahasa JavaScript gitu. Nah, dengan properly escape gitu ya, agar tidak bermasalah saat parsing nanti, dan juga commit message. Nah, karena kita membutuhkan commit message nantinya untuk melakukan commit dan push ke GitHub-nya. Nah, di sini ada beberapa aturan supaya tidak mengembalikan JSON dalam JSON gitu ya, dan tidak include extra text, log, atau penjelasan dalam bahasa natural language gitu. Nah, selanjutnya seperti biasa ada role-nya ini sebagai user dan konten. Konten ini isinya issue dan kodenya. Nah, setelah diproses itu jadinya seperti ini. Mungkin di atas ini bisa dibaca ya. Nah, di sini ada konten line 9 gitu ya. Nah, jadi ini hasil tangkapan issue dari SonarQube, review this use of Bitwise. Nah, di sini juga seharusnya ada mengirimkan di detail barisnya gitu. Nah, baru selanjutnya ditambahkan source code aslinya, full di satu file itu. Supaya LLM-nya tahu konteksnya lah. Oke. Nah, selanjutnya itu ada git commit push. Ya, ini digunakan untuk membuat branch baru secara langsung gitu ya. Di sini ada branch name. Nah, branch name ini saya buat opsional. Jika dikosongkan maka akan mengenerate nama branch berdasarkan waktu ngebuat branch-nya kapan. Nah, lalu ada langsung commit juga dan nge-push ke branch baru itu. Oke. Nah, selanjutnya ada merge request. Di merge request ini itu ya merge request seperti biasa aja. Jadi kita memasukkan source branch-nya dari mana, terus target branch-nya misal di sini ke master. Oke. Nah, mungkin itu tadi API terakhir. Sekarang lanjut di penutupan dan sarannya. Nah, jadi
sistem ini itu sudah bisa memanfaatkan LLM sebagai asisten pengembang lah, untuk menganalisis kode sumbernya dan menghasilkan perbaikan otomatis berdasarkan hasil analisis dari SonarQube. Nah, walaupun memang hasilnya itu belum yang wah semuanya sudah bisa diselesaikan gitu loh. Nah, tapi ada beberapa opsi pengembangan gitu untuk kedepannya, yaitu bisa menggunakan model yang lebih baik mungkin, atau menggunakan prompt yang lebih detail lagi, atau bisa juga membuat array konteks gitu ya, seperti yang suka didiskusikan sama Mas Rafli juga, kayak apa ya, dibikin array yang isinya itu chat sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya dari diskusi kemarin juga sama Pak Eko, yaitu menggunakan agentic AI seperti Devstral. Nah, dia ini dapat menyelesaikan tugas atau prompt yang kita berikan hingga selesai gitu. Nah, oke, mungkin sekian presentasi mengenai proyek yang telah saya buat. Oke, terima kasih, Raffi. Sebelum kayak lempar pertanyaan ke publik, kayak kita dengerin dulu komentar dari Mas Rafli dulu, punya project code fixer, apa enggak? Ya, terima kasih ya kepada Mas Taufik karena sudah ikut berkecimpung di project Code Fixer ini gitu. Dari mulai awal sampai sekarang dengan eksplorasi yang dibilang lebih segar ya karena internship, jadi mungkin kesibukannya yang lebih minim. Sudah bagus sih, dari flow awal sampai ke akhir itu patut diapresiasi untuk sejauh ini ya. Dan saya harap sih dengan adanya agent AI itu proyek ini bisa selesai ya, di lain waktu gitu, bisa selesai tanpa mengurangi eksplorasi sendiri gitu. Kalau ada agent AI kan tadi katanya bisa sampai selesai, itu dilakuin sama AI, tapi semoga itu hanya secara teknis, tapi secara flow itu dari Mas Taufik sendiri, itu aja sih. Di sisi lain proyek ini bagus, tapi di sisi lain semoga tidak terlena dengan adanya AI. Logiknya tetap digunain gitu, nggak vibe coding banget, itu aja sih. Tapi overall keren, udah keren. Karena ada banyak tool yang digunakan di sini, dari mulai SonarQube, LLM, Docker, dan lain sebagainya. Itu udah keren sih. Untuk S1 kan ya? Ya, untuk S1 itu banyak kolaborasi, itu udah keren. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, mantap. Dari teman-teman dulu kali ya, sebelum ke gue, dari gue ya. Teman-teman, enggak? Ayo nanya, kalau enggak gue tanya satu-satu ya. Ayo. Dari ujung dulu, Nisa. Ayo. Bikin nyalain. Silakan, Mbak Nisa. Adakah dari nggak usah tanya tentang hasilnya, tapi tentang proses development-nya. Tadi kan ada banyak API,
apakah API itu menggunakan concurrency atau tidak, bagaimana menghandle tentang scalability, apakah sudah bagus security-nya. Soalnya kan tadi banyak masukin PAT itu kan ya. Apakah itu ada celah keamanan? Banyak hal sih yang sebenarnya yang bisa jadi pertanyaan. Sesi tanya jawab. Iya, udah masuk. Dari Mas Raffi juga mungkin? Tidak ada sih. Ah, emang enggak. Untuk tadi pengujian PLN, iterasinya berapa kali? Oh iya, untuk di program ini itu saya buat apa ya, retry sebanyak 3 kali gitu Mas. Nah, jadi sebetulnya most of the time 1 kali itu beres gitu. Tapi kadang ada beberapa waktu si LLM ini ngirimnya mungkin entah itu ada natural language-nya, entah itu ada apa ya, ada karakter-karakter yang nggak jelas gitu. Nah, jadi di situ saya buat iterasinya sebanyak 3 kali, seenggaknya buat jaga-jaga gitu kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, tapi kalau sudah berhasil di-parsing ya udah langsung di-rewrite ke filenya. Tapi kalau belum berhasil sebanyak 3 kali itu bakal dilewat aja Pak. Jadi lanjut ke file lain supaya nggak ngulang dari awal. Paling seperti itu sih Mas. Jadi kalau gagal lanjut ke di next aja gitu ya, di skip ya, lanjut ke file selanjutnya kan ya. Iya betul gitu Mas. Tadi kan di slide itu yang jadi pengujian bahasa pemrograman JS ya, JavaScript ya. Iya Itu betul. ada alasannya nggak? Alasannya sebenarnya karena project yang kemarin gitu ya, yang kebanyakannya dalam bahasa JS dan ya udah biar fokus di satu bahasa dulu. Jadi cobanya dari JS. Itu aja sih Mas. Oke. Ini yang lain dulu. Saya udah. Tidak mungkin? Untuk project yang Raffi? Anissa? Oke, berarti saya. Tadi kan ada banyak API ya. Bagaimana API-nya itu saling berkomunikasi? Kan kalau dalam teori tentang managing banyak proses, ada 2 pendekatan tuh. Ada yang choreographer, ada yang orchestration. Nah, kamu pilih yang mana dan gimana kamu implementasiinnya? Coba buka codingannya. Oke, sebentar. Kalau misalnya gagal di tengah, apakah rollback ke awal lagi, dilewat, atau ya udah gagal keseluruhan? Gedein dong. Nah, mungkin kalau untuk mengatasi kegagalan gitu ya Pak, dia tuh gimana ya? Dari awal dulu. Tadi kan ada API-nya banyak. Itu berurutan kan pasti eksekusinya. Iya berurutan Pak. Nah, itu di mana tuh? Jadi saya buatnya itu saya pisahkan dulu per prosesnya gitu ya, dan nggak saya satukan langsung dari awal sampai akhir, supaya kalau ada ya fungsinya kalau ada kegagalan di tengah, itu dia bisa dipanggil lagi API-nya untuk sebatas proses itu gitu. Jadi nggak langsung misal dari awal, wah tiba-tiba di pas
mungkin manggil bug-nya itu error gitu, Hmm. terus ngulang lagi dari clone. Nah, itu fungsinya saya pisahkan jadi beberapa API gitu, jadi banyak API. Hmm. Dan mungkin ada beberapa API juga yang saya gunakan itu kayak yang cuma get bug atau apa ya tadi? Get bug atau issue. Hmm. Nah, itu supaya apa ya? Untuk tes API terlebih dahulu lah. Apakah si SonarQube-nya itu ada respon gitu sebelum melakukan prosesnya. Kemungkinan seperti itu. Coba lihat mana yang manggil satu persatu prosesnya Oke, dari depan ya, dari handler. dari handler aja. Triggernya triggernya dari apa? Kita manual atau masukin form gitu kan? Oh iya, Pak. Triggernya dari mana? Oh, mungkin dari mainnya dulu aja ya. Nah, kan seperti biasa sih, Pak, dari mainnya dia nge-register handlernya. Ah, Nah, terus ya kalau entity si model aja dan handlernya tuh yang dipanggil apa? untuk API-nya dan dipanggilnya ke service, Pak. Enggak. Handler API-nya untuk nge-trigger satu project yang mana? Handler API untuk nge-trigger. Ini saya punya Oh, repository namanya AI Code Review. Saya mau trigger itu. Terus handler yang dipakai apa? oh ini Pak dari repo clone ini. Clone ya. Oke. Nah, nanti clone Clone kalau itu, dipanggil repo clone ini dia bakal manggil semuanya tuh beruntut nanti ya. iya, betul. Terus lihat dalamnya clone repo mana, terus Clone repo. service clone repo kan. Iya, ke service-nya ini. Terus dia nge-clone, oke. Terus Langsung di return, Pak. kalau return terus lanjutannya apa? Dia langsung nampilin ininya sih. Berarti ini tuh nggak ada terlibatan orang ya, sama clone dulu, terus panggil lagi gitu. Iya. Ya kan, nggak satu clone ya udah tungguin aja sampai beres. Enggak sih Pak. Jadi clone udah clone dulu. Clone dulu, terus nanti ada lagi API yang lain yang dipanggil. Nah itu apa? Mungkin kayak yang tadi udah saya jelasin sih Pak di Postman ini. Berarti satu-satu semuanya. Iya, betul, satu-satu. Oke, nggak apa-apa sih. Berarti Alurnya kayak gitu. pengembangan selanjutnya itu bisa di automation sebenarnya kan. Repo-nya apa, ininya apa, kredensialnya apa, terus klik start, dia manggilin satu-satu tuh API-nya. Kalau proses sebelumnya udah selesai, gitu kan maksudnya. Oh iya, betul, betul. Kalau saat ini masih Betul manual semuanya. satu-satu tuh semua API-nya. Iya, betul. Oke. Oke, pengembangan selanjutnya. Oke. Tadi hasil akhirnya apa ya? Merge request ya? Yang terakhir? Iya Pak, hasil akhirnya itu berupa apa ya? Pembuatan branch-nya terus di apa ya? Di push gitu ke repo GitLab aslinya. Di push ke repo GitLab yang kita scan gitu ya? Iya, betul. Bukan merge request dulu. Kan nge-push-nya ke branch, Pak. Nge-push-nya, bentar. Ini gue punya branch, misalnya development. Kita di-clone kan, bikin branch baru kan? Mungkin enggak? kalau Apa di langsung? proses saya tuh bebas sih kalau mau bikin branch baru. Tapi apa ya? Kayaknya lebih baik dibetulkan dulu kodenya, baru nanti dipindahin ke branch baru gitu. Pindahin ke branch, bikin branch baru, terus ya di check out ke sana, di commit, baru di-push ke branch baru itu, gitu. Yang sekarang gimana? Seperti itu sih Pak yang saya jelaskan tadi. Berarti ada branch apapun itu yang di check out ya udah dibenerin, terus dibikin branch baru, terus merge request atau terus di-push ke branch baru itu. oh, maksud lu push tuh maksudnya yang ngerti sih. Kirain gue tuh push langsung ke original branch, bukan enggak. ke push ke branch yang baru gitu kan. Iya, Ya gitu. ngerti, paham.
Udah sampai situ ya, berarti terakhirnya itu ya? Iya, sampai sana sih, Pak. Betul. Hmm, cukup sih dari saya. Raffi lagi. Mbak Anissa, Mas Raffi, Aida. Berarti hari ini terakhir ya? Iya, betul. Hari ini dari Pak Eko ada pesan-pesan nggak kemarin? Nggak ada juga sih, Pak. Kemarin berpesannya apa ya? Cuma itu tadi sih terkait apa sih namanya agentic AI itu. Saran agentic AI buat ya yang nantilah ke depannya. Kalau agentic AI, Mas Raffi, berarti dia nggak bisa ngirim konteks LLM kan? Dia kan harusnya dijalanin di file, di OS file itu kan? Jadi beda kan ya? Eh, cara kerjanya tuh bukan kita ngirimin prompt ya ke sana, tapi emang ada program di server yang dia sebagai agent gitu, yang dia bolak-balik gitu memperbaiki sampai selesai gitu kan. Cara kerjanya beda lah sama yang prompting gitu. Ada yang Ya kan mungkin ngebaca file-filenya, ya itu nulis, dikirimin semua apa gimana? ada yang dari jadi dia bentuknya udah paham. Oh, tetap prompting gitu. Kita kasih referensi gimana? Kan kalau di AI Copilot di samping tuh, dia kalau kita nanya pakai agents, dia reference file kan atasnya. Nah, kalau agentic berarti harus diupload gitu. Iya. Harus diupload dulu gitu ya, upload semuanya, nanti bikinin, terus nanti dia balikin file yang udah jadi gitu. Tapi ya emang beda pendekatan mungkin. Mic-nya. Oke, paling mau nanya ini sih buat gimana cara ningkatin akurasi atau testingnya biar covernya itu lebih cakupannya lebih masuk semua kodenya gitu. Kayak biar ningkatin testing gitu. Dari awal apakah peningkatannya banyak gitu atau enggak? Nah, mungkin sedikit yang saya udah coba gitu ya, walaupun memang belum maksimal banget, tapi dari awal coba itu saya suka coba ganti-ganti prompt lah, atau ya udah memperbaiki prompt-nya, terus apa ya cara kita ngirim ke LLM itu. Nah itu lumayan berpengaruh sih, ngasih peningkatan juga. Dan mungkin ada keterbatasan di model juga gitu. Saya coba beberapa API, mungkin dari DeepSeek yang waktu itu lagi rame gitu ya, terus dari OpenAI yang berbayar juga. Nah itu beda-beda gitu hasilnya. Jelas yang OpenAI itu lumayan hasilnya, bisa meningkat kayak mungkin 10%-an. Nah, dari situ sih cara meningkatkannya. Nah, atau mungkin kayak tadi yang udah saya jelaskan di presentasi, yaitu menggunakan apa ya, history chat-nya gitu sebagai konteksnya, itu juga harusnya bisa meningkatkan hasil coverage-nya gitu. Nah, ya kemungkinan seperti itu sih. Cukup jelas Mbak Anis. Mas Raffi, Mbak Ida mungkin belum ada.
Masih ada waktu, kita sampai 10.45, 7 menit lagi. Kira-kira menurut kamu kalau misalnya dibikin automation itu caranya gimana? Mungkin automation yang kayak tadi Bapak jelaskan gitu ya. Gimana ya? Sebetulnya dari proyek ini juga bisa dilanjutkan gitu Pak, jadi automation. Misal semua fungsi yang udah saya buat ini itu dipanggil per proses dari satu API gitu. Nah, misal kayak langsung post buat run, nanti bodinya mungkin semua isi yang diperlukan lah. Nah, tapi bisa sih seperti itu, tapi saya belum kepikiran gimana caranya supaya bisa jalan semua langsung tanpa tanpa mengkhawatirkan error di tengah itu loh Pak. Iya. Itu sih saya juga Kalau masih. error di tengah, Nanti, penyelesaiannya gimana? nah kalau satu API doang mau nggak mau harus ngulang lagi sih Pak dari awal, atau enggak kan ini udah ada beberapa API, jadi langsung panggil API yang utama itu, tapi kalau ada error di tengah itu panggil lagi API yang sendiri-sendiri yang udah saya buat itu. Sebenarnya ada banyak pilihan ya kalau error di tengah. Apakah kita retry beberapa kali gitu ya? Atau kita sisihkan dulu. Ini tuh yang error nih di tengah. Sisihkan aja dulu. Di list gitu. Nanti kita cek lagi. Tapi kita tahu bahwa ini tuh gagal loh di tengah-tengah. Jadi kayak bikin kantong yang kantongnya itu API yang tengah-tengah gagal gitu. Bisa di-save ke database gitu. Nanti bisa dilihat retry kah, mau apakah. Pilihan kedua, ya udah bikin retry aja otomatis. Kalau gagal, ulang sampai 3 kali. Pilihan kedua. Atau bener-bener di backup gitu. Kalau nggak bisa A, coba cara B. Kalau nggak bisa hit API secara sinkronus, kita coba asinkronus sampai jadi. Jadi kan kalau asinkronus, dia bakal terus ada sampai itu selesai dieksekusi. Queuing letter. Ada banyak pendekatan sih. Tapi itu bisa diotomasi sebenarnya pakai N8N gitu. Jadi lu nggak usah bikin manual. Dan ada banyak tools low code, no code gitu ke depannya. Jadi itu bisa, kalau mau dikembangin itu bisa dipakai sih. Baik lagi, Mas Raffi. Mbak Ida, ada yang mau disampaikan? Palingan mau nanya tentang yang token autentikasi itu. Itu setiap projectnya nanti beda-beda tokennya, atau nanti misalnya kita nge-upload project yang sama itu tokennya bisa sama? Nah mungkin di sini kan ada 2 token gitu ya. Ada token untuk ke SonarQube dan ada token untuk GitHub. Nah kalau token untuk GitHub itu kan kita provide sendiri ya. Jadi itu tergantung scope dari token yang kita buat. Nah kalau token yang ke SonarQube itu khusus sih untuk ngejalanin project tertentu. Jadi kalau misalkan nanti ganti project, ya tokennya harus di-generate lagi, buat lagi. Seperti itu sih. Berarti tokennya emang bener spesifik ya, token GitLab-nya spesifik, token SonarQube-nya juga spesifik ya? Betul Pak, karena pakai tools yang berbeda kan. Seperti itu. 2 user beda dengan harus permission yang di project itu juga gitu. Iya, betul. Aida? Kurang tahu ini ngaruh atau enggak. Untuk trial and error-nya itu kalau di PPT tadi kan disampaikan promptingnya ada 1 prompting. Itu tuh kamu coba 1 prompting itu aja terus-menerus atau ada coba yang lain? Tapi for the example masukin ke PPT-nya cuman yang
JSON string tadi itu doang. Oke. Nah, untuk prompt itu sebetulnya apa ya? Lupa saya dokumentasikan gitu sih. Tapi saya udah apa ya, dari 4 bulan mungkin 2 bulan di awal gitu. Udah nyoba banyak prompt kayak prompt ini. Dan akhirnya yang paling oke hasilnya kayak apa ya? Udah rada mentok lah. Yaitu prompt yang sekarang dipakai sih. Dan itu cukup general gitu, bisa dipakai di model lain juga. Karena lebih enak gitu kan ya kalau ya udah modelnya ganti, prompt-nya tetap itu aja, nggak usah ngulik prompt baru lagi buat model lain. Ini di tesnya pakai model apa kemarin? Kebetulan yang di-deploy di servernya Pak Eko itu kan ada sempat ganti-ganti model gitu ya. Jadi awalnya tuh pakai apa ya, lupa lagi. Kalau nggak salah pakai lama ya, Mas, atau apa Mas? Sempat pakai lama, terus diganti ke DeepSeek, terus sekarang pakai Devstral. Nah itu dia berhasil ngasih format yang sesuai gitu dari prompt yang tadi. Dan juga dari APT Chat juga saya pakai itu mungkin pakai OpenAI dan DeepSeek juga kalau nggak salah di situ. Dan Microsoft Azure. Di situ sih kayaknya OpenAI juga pakainya. Nah itu semuanya bisa apa ya, seenggaknya ngasih respons yang terformat dengan baik gitu Pak, dari prompt yang tadi. Oke, menjawab ya. Berarti emang ada prompt universal, tiap model tuh ngerespon dengan behavior yang sama ya. Ya, alhamdulillahnya begitu sih Pak. Oke, udah waktunya 10.45. Terima kasih Mas Taufik, terima kasih teman-teman intern dan Mas Rafli. Ada pesan dari Pak Eko ya, suruh bikin video demonstrasinya nanti diselesaikan dulu ya. Oh iya betul Pak. Diselesaikan terus diupload, terus nanti bisa kirim ke saya ataupun ke Pak Eko. Saya juga dulu ya. Oke, nanti saya kirim. Demonstrasi tadi jalanin API-nya sama itunya. Oh iya, SonarQube-nya katanya error. Tadi ini sih Mas tadi itu terus dia bilang tuh indexing gitu tapi udah nanya Eko sih itu tadi itu coba bagusan aja. Nanti bisa dibantu Mas Rafli ya. Oke, kayak gitu. Sip deh. Terima kasih Mas Taufik. Mudah-mudahan nggak kapok magang di sini. Karena kan programnya PKL ya. Mudah-mudahan banyak dapat ilmu dari karyawan sini, saya, Mas Rafli, Pak Eko, dan lain-lain. Mohon maaf kalau misalnya kurang maksimal. Mudah-mudahan bisa lanjut dan selamat datang di dunia IT yang keras ini. Terima kasih dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.